Selamat siang teman-teman mata kuliah kesuburan hutan. Selamat. Oke, ketemu lagi kita di pertemuan kelima ini ya. Saya minta partisipasinya karena di pertemuan ini akan saya record ya sebagai tugas saya dalam mengikuti pelatihan ya, pelatihan pekerti oleh Universitas Bengkulu ya. Pekerti ini adalah pelatihan peningkatan ya keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti yang telah diselenggarakan mulai tanggal 22 Agustus sampai tanggal 29 Agustus ya. Pertemuan hari ini ya digunakan sebagai tugas final exam ya atau tugas terakhir dalam mengikuti pelatihan pekerti. Terima kasih kepada Universitas Bengkulu yang telah memfasilitasi saya Yuslina Wari, Sarjana Kehutanan Magister Science dalam mengikuti pekerti ya. Ini kelas kami di mata kuliah kesuburan ya. Terima kasih Universitas Bengkulu. Baik teman-teman, bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Luar biasa ya. Kalau insiper itu kan semangat pagi. Ulangi lagi. Semangat pagi. Pagi. Gegamnya yang betul-betul sini. Ulangi lagi. Semangat pagi. Pagi. Oke. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai kesuburan lantai hutan ya. Setelah pertemuan ini teman-teman harus bisa nih menjelaskan konsep bahan organik di lantai hutan. Kalau kita kenal hutan, di lantai itu di bawah ya, tidak di atas. Di lantainya itu ada bahan organik. Apa sebenarnya bahan organik? Teman-teman nanti akan mengetahuinya. Kemudian menjelaskan dan membedakan apa itu sersah, fermentasi ke-1, fermentasi kedua, dan humus. Nah, kemudian sebenarnya ada nggak sih fungsi bahan organik di kehutanan atau di lantai hutan itu? Bahan organik ini punya fungsi nanti, apa saja fungsinya. Kemudian teman-teman bisa menghubungkan ya kandungan bahan organik lantai hutan dalam siklus nutrisi yang tertutup. Kita ingat kemarin ya, kesuburan tanah atau kesuburan tanah hutan. Ada nutrisi atau siklus nutrisi yang tertutup. Ada yang masih ingat siklus nutrisi tertutup itu bagaimana? Siapa yang mau menjawab? Silahkan. Siklus nutrisi tertutup. Siklus nutrisi yang tertutup. Ada yang coba Firda, siklus nutrisi yang tertutup bagaimana Firda? Silahkan berdiri. Siklus nutrisi yang tertutup. Boleh, tidak apa-apa. Silahkan maju ke sini, bisa berdiri ya. Jadi Firda, teman Anda akan menjelaskan mengenai siklus nutrisi. Nutrisi itu apa kalau di kehutanan? Unsur hara. Unsur hara yang tersiklus atau mempunyai siklus tertutup di kehutanan. Silahkan Firda. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang siklus hara tertutup. Menurut saya, siklus hara tertutup itu adalah suatu sistem yang memiliki jumlah kehilangan hara yang lebih rendah dibandingkan dengan jumlah masukan hara yang diperoleh dari penguraian sel resah tersebut. Oke, jawabannya dari pertanyaan saya sudah masuk ya. Silahkan duduk kembali Firda. Baik, ketika kehilangan hara itu lebih sedikit daripada masuknya hara. Masuknya hara dari mana? Dari proses apa? Pembusukan sersah-sersah. Apa itu namanya? Dekomposisi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini manfaat kita belajar bahan organik ini adalah mengetahui konsepnya, kemudian mengetahui apa itu sersah, fermentasi, dan humus ya. Fungsi bahan organik di kehutanan, kemudian menghubungkan kandungan bahan organik dalam siklus nutrisi yang tertutup. Di teman Anda sudah menjawab. Oke, perhatikan gambar di depan. Nah, coba diperhatikan. Ada yang mau berkomentar mengenai keempat gambar ini? Salah satu tidak apa-apa. Niko, silahkan. Mungkin
gambar yang banyak daun itu merupakan sersa atau daun-daun kering, kumpulan daun kering di lapisan tanah itu. Baik, sersah atau daun-daun kering yang jatuh dari tegakan atasnya. Baik, kemudian ini, nah sebagai core kita hutan tanaman industri, barang tentu teman-teman sudah mengetahui ini. Ya, pernah melihat seperti ini. Ada yang mau memberikan pernyataannya? Silahkan. Itu seperti yang akar-akar yang habis yang sudah membusuk itu. Akar-akar yang sudah membusuk. Atau dikumpulkan gitu, Ya. kayu-kayu. Sersah atau bahan organik? Bahan organik. Bahan organik, baik. Atasnya ada apa di sana? Ada air, ya. Kalau yang dari Pulau Sumatera, yang dekat dengan industri perkebunan atau kehutanan yang ada di tanah gambut, apa itu? Dikenal apa itu? Itu seperti parit-parit untuk ini Bu, sikat-sikat untuk Sekat, parit, kanal, kanal. ya, kanal. Oke, gambut ya. Gambut ini Sawah atau ladang? sawah atau ladang, ya, tegalan. Nah, banyak sekali dilakukan di Pulau Jawa atau Pulau Sumatera, Kalimantan juga banyak, tetapi ini adalah ladang. Ada tegakan pohonnya, juga ada tegakan pertaniannya. Ya, jadi ini sistem kombinasi. Baik, teman-teman sudah bisa mendeskripsikan ya keempat gambar tersebut. Nanti kita lanjutkan lagi. Di sini ada sub bahan organik tanah dan golongan vegetasi itu mempengaruhi. Ya, mempengaruhi. Nah, bahan organik adalah sisa tanaman atau binatang. Jadi kalau ada hewan, fauna ya yang mati kemudian membusuk di hutan, itu termasuk bahan organik. Kalau manusia meninggal kemudian dikubur, bahan organik nggak? Iya, masih. Termasuk ya? Nah, termasuk. Tanaman atau binatang masuk bahan organik yang berada di lantai hutan. Dulu di semester 2 teman-teman sudah mempelajari ilmu tanah. Ada beberapa lapisan, masih ingat disebut apa itu? Profil. Lapisan tanah. Profil tanah dari lapisan atas, bawahnya ya. Masih ingat? Randi? Paling atas itu lapisan apa? Topsoil. Topsoil atau lapisan organik atau lapisan O. Disitulah keberadaan bahan organik. Semakin ke dalam, tanah itu semakin subur atau semakin tidak subur? Semakin tidak subur. Karena yang paling subur, optimal unsur hara itu berada itu di bahan organik dan bawahnya lapisan O dan lapisan A. Ya, diingat-ingat ya, lapisan O dan lapisan A. Bahan organik ini ada di lapisan O dan lapisan A. Nah, lantai hutan ini permukaan tanah ya. Kita masuk ke bahan organik itu ada 4 akumulasinya. Ya, ada 4 di situ teman-teman bisa lihat. Ada liter, ada F1, ada F2 dan ada humus. Ya. Liter, apa itu liter, Bu? Nah, sersah yang baru jatuh. Tadi Niko sudah menjawab, Bu, itu sersah. Yang gambar pojok kanan atas tadi ya, itu sersah. Masih segar. Ya, masih segar. Kandungan airnya juga masih tinggi ya, bentuknya masih utuh. Nanti kita praktikum di arboretum ya. Kita bisa melihat sersah itu bentuk daun, bentuk cabang, bentuk rantingnya masih utuh. Belum terkoyak-koyak. Ya. Belum terkoyak-koyak. Masih utuh. Warnanya bagaimana? Ya masih kehijauan, masih seperti aslinya. Bu, kalau daun itu jatuhnya ketika posisinya sudah kering, apakah itu termasuk sersah? Kering di pohon nih. Daunnya kering di pohon, kemudian jatuh. Masuk sersah atau bukan? Termasuk sersah, karena bentuknya masih. Kemudian kita masuk ke fermentasi 1. Sersah ini sudah mulai terdekomposisi. Dulu di mata kuliah ilmu tanah, kita mengenal pelapukan fisik. Ketika bahan organik itu terpecah-pecah, ya, atau remuk. Bahasa Jawanya remuk. Bahasa Pekanbarunya apa ya remuk? Hancur.
Pelapukan fisik itu masuk ke F1. Jadi daunnya ya udah belah, cabangnya udah F1. Kemudian F2, ketika sersah yang sudah hancur tadi, yang remuk tadi ya, terdekomposisi lebih lanjut. Ya, ini sudah masuk ke pelapukan kimia. Kemudian yang terakhir adalah humus. Bentuknya seperti kompos. Pernah memegang kompos ya? Kompos warnanya sudah mulai kehitaman ya atau kecoklatan, strukturnya remah ya, remah. Sudah seperti tanah, tapi itu humus. Itu dari bahan organik. Kemudian gembur. Nah, inilah yang bermanfaat untuk budidaya tanaman kehutanan dan tanaman perkebunan. Ya, humus ini. Ya, humus. Ada 4 ya? Ada 4. Apa saja? Liter, F1, F2 dan humus. Oke. Nah, tadi saya menyinggung dekomposisi. Bu, dekomposisi itu bagaimana? Ada dekomposisi aerob dan dekomposisi anaerob. Kalau di tanah gambut terjadi dekomposisi atau tidak? Tidak. Karena mikroorganisme di tanah gambut sangat kurang. Sangat kurang. Kenapa mikroorganisme nggak hidup di tanah gambut? Niko, yang dari Medan. Karena ini sifat toksik yang ada di air gambut tersebut. Air toksik ya. Gambut itu secara normalnya adalah tanah yang tergenang, bukan seperti tanah mineral. Dia tersusun dari sersah-sersah yang menumpuk beberapa tahun ya, kemudian tergenang, ya kan? Kalau dia ada air di situ dan ada asam pirit di situ ya, pirit, dia nggak akan bisa mikroorganisme hidup di situ, mati. Kalau mikroorganisme nggak ada dekomposisi, ya, dekomposisi. Kita lanjutkan. Sebelumnya ada yang mau bertanya, silahkan. Afrik. Ya. Ya, Afrik silahkan. Silahkan bertanya atau bermasukan, silahkan. Saya ingin bertanya Bu, mengapa di ladang pertanian atau perkebunan sersahnya lebih sedikit daripada di lahan kehutanan? Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Berikan aplaus. Mengapa di tanah pertanian atau perkebunan sersahnya lebih sedikit? 1. Konsep penggunaannya. Kalau dia budidaya nih ya, lahannya budidaya Afrik, teman-teman, dia pasti akan ada pengangkatan biomasa. Hutan tanaman industri misalnya, sersahnya sedikit karena biomasanya dikeluarkan. Batang-batang pohon itu ditebang, dipanen, kemudian dibawa ke pabrik untuk dijadikan pulp. Sedangkan bahan organik yang ditinggal di situ itu sudah yang tidak digunakan di industri. Nah, jadi tadi pada sub CPMK yang keempat, teman-teman bisa mengetahui ya pengaruh vegetasi terhadap dekomposisi itu. Paham ya? Ada pengangkatan biomasa kalau tanah budidaya. Sawah misalnya, tiap periode panen diambil kan? Nah, itu biomasanya juga akan hilang. Kalau di hutan alam, ya, sersahnya banyak, bahan organiknya banyak. Karena apa? Karena tidak ada pengangkatan biomasa keluar hutan. Jatuh di situ, busuk di situ, ya. Firda menjawab siklus nutrisinya tertutup di situ. Ya, sersahnya jatuh di situ, busuk di situ, ya. Banyak mikroorganismenya. Kemudian sersah itu bisa mencapai humus. Humusnya banyak. Sehingga disebut tanah yang subur. Nah, siklus nutrisi tertutup, saya contohkan di sini adalah siklus karbon, siklus nitrogen, siklus fosfor, kalium dan unsur hara lainnya. Itu unsur hara loh ya, unsur hara lain. Karbon, nitrogen, fosfat, kalium, unsur hara makro. Kalau dia bisa mensiklus sendiri, membuat sendiri si unsur T, unsur N, unsur P, dan unsur K ini oleh dirinya sendiri, oleh tanahnya itu sendiri, dia disebut siklus nutrisi yang tertutup. Sehingga minimalisir kegiatan pemupukan kimiawi bisa dilakukan. Nggak usah dipupuk.
tanahnya sudah subur. Minggu lalu kita belajar mengenai evaluasi kesuburan ya toh. Bagaimana kita mengevaluasi kesuburan tanah. Kalau udah subur, karbonnya sudah banyak Bu, nitrogennya sudah banyak, fosfatnya sudah banyak, nggak usah dipupuk, sudah mencukupi untuk budidaya tanaman. Loh, karbon sama nitrogennya dari mana? Dari siklus nutrisi yang tertutup. Paham sampai sini? Paham? Ada yang beri masukan? Bertanya? Tidak ada. Nah, sifat bahan organik itu bisa memperbaiki ya, struktur tanahnya bisa gembur ya. Kemudian daya serapnya, kalau gembur KPK-nya juga akan naik. Nah, ketika kita menyiram atau kena hujan ya, kalau menyiram kan di dalam pot ya, budidaya skala kecil. Kalau di hamparan hutan yang luas itu ya tidak disirami ya, misalnya ada hujan, daya tangkap tanah terhadap air itu lebih besar. Akhirnya apa? Erosinya sedikit, erosi air. Teman-teman yang dari konservasi ya, konservasi lahan, ketika tanah di dataran tinggi atau di pegunungan itu dia subur, dalam artian bahan organiknya mencukupi, memadai, daya ikat airnya lebih besar, sehingga sungai-sungai ketika hujan itu tidak membludak. Membludak itu apa ya? Meluap. Nah, tidak meluap karena airnya ditangkap oleh si tanah ya, tanahnya subur. Nah, ini bebas dari alih fungsi lahan segala macam loh ya, kita dari tanahnya itu saja. Meningkatkan kehidupan di tanah. Tadi Afrik mengatakan, Bu, di gambut itu mikroorganismenya nggak ada, sedikit ya, tapi kalau ada bahan organik banyak ya, lingkungan mempengaruhi, sehingga kehidupan di dalam tanah itu baik mikroorganisme maupun makroorganisme. Cacing itu juga makroorganisme ya. Jadi Afrik saya betulkan, kalau menjawab tidak mikroorganisme tapi organisme tanah. Karena organisme tanah itu ada yang besar dan ada yang kecil, makro dan mikro. Oke, lanjutkan. Mengandung zat atau unsur hara tanaman ya. Ketika bahan organik sudah terdekomposisi melewati apa tadi? Melewati sersa, melewati F1, melewati F2, kemudian terakhir apa? Humus. Disitulah, di humus itulah unsur hara itu bisa dimakan oleh si tanaman. Tanaman itu makan unsur hara. Dari mana? Mulutnya di mana? Akar. Di akar, mulutnya di akar. Nah, dapurnya di mana? Di daun. Bagus ya. Oke, kita lanjutkan. Ini istilah-istilah dari bahan organik ya, ada zat humat, humin, asam humat, asam sulfat ya. Kita lewati saja. Sekarang dekomposisi. Nah, dekomposisi terpengaruhi oleh apa saja? Ya, bahan kompos atau bahan organik menjadi kompos. Faktornya ada faktor lingkungan. Lingkungan itu apa saja? Aerasi, kelembapan, suhu dan pH. Kemudian proses dan waktu. Kalau waktunya makin lama kan dekomposisinya juga akan lebih sempurna, ya kan? Waktunya berubah. Aerasi, sekarang siapa yang bisa menyontohkan kenapa faktor itu berpengaruh terhadap proses dekomposisi? Misalnya suhu. Pernah jalan-jalan ke Eropa? Ada musim salju di sana. Saya doakan bisa ya. Ada musim salju. Kalau salju itu apa toh? Es atau apa? Es. Suhunya bagaimana? Sekarang nggak usah ke Eropa wes, yang dekat dengan Yogyakarta ya, tempat kampus kita, ke Dieng. Pada saat-saat musim tertentu di sana bisa mencapai suhu 0 derajat atau minus. Ada es di sana. Itu mempengaruhi kesuburan tanah, mempengaruhi dekomposisi. Ketika suhu itu minus atau suhu itu dingin ya, dekomposisi nggak akan berjalan. Karena apa? Organismenya nggak hidup, mati. Yang harusnya dia makan, mengeluarkan kotoran, nggak ada kehidupan. Sehingga dekomposisinya bisa stagnan atau berhenti. Oke ya. Suhu, kelembapan juga iya. Pernah jalan-jalan ke hutan pinus? Pernah? Bagaimana itu lantai hutannya, Randi? Masih ada sersa-sersa gitu, Bu. Masih ada sersah-sersahnya. Dari daun, dari pohon pinus tersebut, Bu. Betul, Randi ya, excellent.
sersahnya masih seperti itu aja, Bu. Dikorek-korek gitu, pernah ngorek-ngorek ya? Dibuka gitu, sampai berapa tebalnya? Pinus itu, sersah pinus, dia tidak akan terdekomposisi secepat legum. Bisa menyontohkan jenis tanaman pohon legum? Sengon. Ya, ini loh kayunya ini loh. Dari kayu ringan ini. Ya, sengon. Dia legum, dia cepat, daunnya terdekomposisi cepat. Tetapi pinus karena ada zat kimia tertentu ya, sehingga dekomposisinya juga tidak akan secepat yang legum. Betul, excellent Cirandi ya. Nah, begitu. Jadi, vegetasi di atas tanah atau tegakan hutan, jenis-jenis vegetasi yang ada di hutan ya, itu mempengaruhi dekomposisinya. Tidak sama kecepatan proses dekomposisinya. Tergantung vegetasi. Kenapa vegetasi mempengaruhi proses dekomposisi, Bu? Karena ada beberapa tanaman yang mempunyai zat kimia tertentu, seperti di hutan tanaman industri ya. Di Riau misalnya, eukaliptus dan akasia. Nah, itu kesuburannya juga rendah. Di samping dia di tanah gambut, jenisnya si eukaliptus itu tidak mudah Paham ya Randi ya? Bagus sekali. Oke, ini fungsinya tadi ya, fungsi meningkatkan memperbaiki struktur tanah ya, kandungan bahan organik dan segala macamnya. Secara kimiawi meningkatkan KPK ya, daya serap air tadi ya. Kemudian, ini Pinus radiata. Penelitian bahwa nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium dan seterusnya di tegakan Pinus radiata itu termasuk bagaimana? Ini bisa untuk penelitian teman-teman. Bu, saya suka sekali untuk meneliti sersahnya pinus. Si Randi nih, dalam 1 hektar tegakan pinus, dalam 1 hari misalnya jatuh berapa sersahnya? Satuannya apa, Bu? Ya bisa kilogram, ya bisa massa atau bisa volume. Begitu Randi. Jadi itu sudah jadi sebuah riset yang bagus. Atau residu wood atau bahan organik yang sisa tidak digunakan lagi di hutan tanaman industri, itu juga bagus untuk penelitian. Ada berapa sih ya biomasa yang tertinggal setiap kali panen di Riau Andalan Pulp and Paper ya? Kalau batangnya kan biomasa digunakan itu ya, jadi apa? Jadi kertas, jadi tisu. Yang tersisa seberapa? Rantingnya kan nggak berguna itu, nggak masuk di pabrik ya. Itu berapa coba? Pernah ada hitungan itu, Niko? Nah, itu bisa digunakan untuk penelitian. Oke, nah sekarang kita mengenal biomasa ya. Setelah bahan organik, kita biomasa adalah bobot organisme atau jasad hidup yang dinyatakan sebagai bobot kering. Ya, harus dikeringkan dulu. Sehingga di praktikum bahan organik itu, kalau kita ada plot ya, misalnya misalnya di arboretum kita nih, kita membuat petak 1 kali 1 meter ya, kita ambil semua bahan organik, kita pilah sersahnya, F1-nya, F2-nya, humusnya, kita timbang sebagai berat basah ya, karena masih basah, kemudian kita oven, kita ketahui berat keringnya. Nah itu biomasa, kita konversi nih. Kalau 1 kali 1 meter berat keringnya sekian. Kalau dalam 1 hektar berapa? Itu namanya biomasa. Sudah berapa judul penelitian yang saya berikan change-nya ya. Oke. Itu namanya biomasa. Kalau tumbuhannya banyak, biomasanya meningkat, apa? Di krisis iklim yang saat ini, penyerapan CO2 atau karbon dioksida juga akan bertambah banyak. Itulah kalian teriak-teriak, Rimbawan harus menanam pohon di sini. Ternyata semakin banyak luas permukaan daun, baik itu dari tanaman kehutanan, semakin banyak biomasa. Kalau semakin biomasanya banyak, apa sih sebenarnya? Penyerapan CO2 dari udara ini semakin banyak, sehingga udara akan lebih ngafrik. Ya, betul. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan?
Ya, jadi biomasa itu salah satunya dari residu vegetasi ya. Kita baru di sini. Ya. Kita sebagai pembelajar di prodi kehutanan, biomasa kita di sini. Kita menghitungnya di sini. Ya, kemampuan daun untuk menyuburkan tanah atau kemampuan vegetasi untuk menyuburkan tanah dan memberikan sumbangsih pada biomasa. Biomasanya tinggi, apa tadi nanti? Penyerapan Firda, penyerapan CO2-nya lebih banyak. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini? Ya, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan ya, kita lanjutkan di minggu depan pertemuan ke-6 ya. Terima kasih kelas ya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan ya. Tolong dibuka Instiper Classroom-nya ya. Ada tugas di situ, silahkan dikerjakan untuk memenuhi satu SKS ya. Satu SKS itu 50 menit kita tatap muka seperti ini, kemudian 60 menit untuk mengerjakan tugas di luar tatap muka, dan 60 menit untuk kegiatan mandiri, membaca buku di perpus atau searching, googling ya, membaca artikel, silahkan ya. Baik, tidak ada pertanyaan, masukan? Baik, terima kasih kelas kesuburan hutan kelas A atau B ini? Kelas C. Kelas C. Baik, saya akhiri perkuliahan pada pertemuan kelima ini ya. Salam sehat ya. Silahkan melanjutkan untuk beraktivitas dan belajar di kampus ini ya, di Institut Pertanian Yogyakarta, Fakultas Kehutanan. Instiper Jaya. Terima kasih Universitas Bengkulu yang telah memfasilitasi saya untuk mengikuti ya pekerti di gelombang kelima ini ya. Terima kasih dan salam sehat. Semangat!